Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resum skripsi kelompok kami. Yang pertama, skripsi kuantitatif dengan judul Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 6 SD Negeri di Sekolah Binaan 02 Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, dan skripsi kualitatif dengan judul Kedisiplinan Belajar Siswa kelas 5 SD Negeri 1 Parangtritis Studi Kasus, dengan anggota kelompok Eva Ekayanti, Ika Nurputri, Yeni Wartini, Rina Wardaniati, Muhammad Fauzi, Padli Thohir, Dita Haryanti, dan Rukmini Sari. Latar belakang resume skripsi kuantitatif. Pendidikan memiliki beberapa unsur yang menjadi penopang dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Salah satu unsur tersebut adalah pendidik atau guru. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39 Ayat 2, salah satu tugas dari seorang guru adalah melakukan pembimbingan terhadap siswa-siswi untuk mengatasi kesulitan mereka sendiri. Satu hal yang cukup penting dari kegiatan bimbingan adalah pemberian motivasi. Hal utama yang harus dilakukan oleh guru sebelum memotivasi siswa adalah guru harus memiliki motivasi untuk membelajarkan siswa. Motivasi memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar bisa berasal dari dalam maupun dari diri siswa. Motivasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa biasanya muncul akibat terdapat rangsangan-rangsangan belajar yang berasal dari luar sehingga siswa terpacu untuk menanggapi rangsangan-rangsangan tersebut dengan cara menjadi lebih rajin belajar. Hasil dari rajin belajar ini adalah tercapainya presentasi belajar yang lebih tinggi. Kenyataannya, siswa yang mampu membangkitkan motivasi belajar yang berasal dari dalam masih tergolong jarang. Oleh karena itu, motivasi belajar yang berasal dari luar perlu mendapatkan perhatian dan tindakan. Pihak yang wajib memperhatikan dan menindaklanjuti hal ini adalah guru. Salah satu kebutuhan yang dimiliki siswa adalah kebutuhan penghargaan yang terdapat dalam kebutuhan intelektual. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dengan cara memberi reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment yang dilakukan oleh guru memiliki beberapa cara dalam pelaksanaannya. Cara-cara tersebut antara lain pemberian dalam bentuk tindakan maupun pemberian dalam bentuk perkataan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh antara pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes? Yang kedua, seberapa besar pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes? Tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama tujuan umum, di mana tujuan umum di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang pendidikan dengan memberikan tambahan referensi dan informasi mengenai pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai pemberian reward dan punishment dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang pendidikan dan pembelajaran. Manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemberian reward dan punishment maupun pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa yang dapat diterapkan oleh peneliti ketika sudah memiliki kewajiban untuk mendidik siswa. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian reward dan punishment. Manfaat bagi sekolah.
Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak sekolah sehingga dapat membantu pihak sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan sehubungan dengan motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh pemberian reward dan punishment. Yang terakhir, manfaat bagi orang tua. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang tua untuk ikut serta dalam membangun motivasi belajar siswa untuk pemberian reward dan punishment. Bagian teori. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori terkait yang sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Teori-teori yang akan diuraikan dalam landasan teori antara lain reward dan punishment, motivasi belajar, pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar. Pertama, reward dan punishment. Reward, menurut Sardiman dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, menyatakan bahwa reward atau hadiah merupakan suatu bentuk untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Sedangkan punishment atau hukuman adalah salah satu bentuk reinforcement negatif yang menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman. Bentuk-bentuk reward dan punishment. Bentuk-bentuk reward yaitu hadiah istimewa seperti memimpin kelompok, memilih kegiatan, pertama dalam barisan, melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk-bentuk punishment yaitu pembatalan perlakuan positif, misalnya mengambil kembali suatu mainan atau mencegah anak untuk bermain-main bersama teman-temannya. Contoh-contoh konkret implementasi reward dan punishment. Contoh-contoh konkret implementasi reward antara lain pujian yang mendidik, memberi hadiah, dan mendoakan. Sedangkan contoh-contoh punishment antara lain menasehati dan memberi arahan, bermuka masam, dan melarang melakukan sesuatu. 2. Motivasi belajar. Motivasi secara umum yaitu suatu proses yang mempengaruhi seseorang untuk menentukan besar kecilnya kesungguhan seseorang dalam bertindak, dimulai dengan adanya perubahan energi pada pribadi, ditandai dengan timbulnya perasaan afektif arousal dan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan belajar menurut Sugihartono merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif, permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Motivasi belajar adalah proses yang menentukan besar kecilnya kesungguhan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu pertama sikap, kebutuhan, dan rangsangan. Cara-cara membangkitkan motivasi belajar di sekolah antara lain memberi angka, hadiah, pujian, dan tujuan yang diakui. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa, yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. Terakhir, mengarahkan kegiatan belajar sehingga anak mengubah cara belajarnya lebih tekun. 3. Pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan penjelasan mengenai motivasi belajar maupun reward dan punishment, dapat dilihat bahwa reward selalu berusaha untuk menghadirkan kepuasan atau kesenangan untuk memberikan suatu penghargaan dari tindakan siswa yang baik. Sedangkan punishment selalu berusaha untuk menghadirkan ketidakpuasan atau ketidaksenangan untuk menanggulangi tindakan siswa yang kurang baik. Oleh karena itu, pemberian reward dan punishment mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pernyataan ini didukung oleh pendapat dari Hamalik yang menyatakan bahwa reward memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan Sardiman menyatakan bahwa punishment atau hukuman merupakan alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman. Kerangka berpikir, pemberian reward dan punishment sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini bisa dijadikan strategi yang digunakan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, khususnya pada siswa kelas 6 SD negeri di Sekolah Binaan 02 Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Adapun kerangka berpikirnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dari bagian kerangka berpikir, terdapat dua variabel independen atau variabel bebasnya, yaitu pemberian reward dan punishment. Sedangkan variabel terikatnya yaitu motivasi belajar siswa.
Hipotesis. Di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, tidak ada pengaruh positif pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD negeri di Sekolah Binaan 02, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Yang kedua, itu terdapat pengaruh positif pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD negeri di Sekolah Binaan 02, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi yang kami ringkas yaitu yang pertama desain penelitian, yang kedua variabel penelitian dan definisi operasional variabel, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam uji instrumen, yang ketujuh analisis data. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pemberian reward dan punishment memperoleh nilai sebesar 82%. Kategori sangat kuat. Sedangkan rata-rata skor angket motivasi belajar siswa memperoleh nilai sebesar 87%. Yang kedua, pesannya pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 SD negeri di Sekolah Binaan 2 Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes adalah sebesar 40%, yang diperoleh melalui analisis koefiensi determinasi, sedangkan 60% yang pengaruh motivasi belajar siswa berasal dari faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Resume skripsi kualitatif dari kelompok saya. Latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan pola isi dan bentuk, termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan ini sejalan dengan kemajuan manusia dalam pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya menyandang transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pendidikan sangat bermakna bagi kehidupan individu, masyarakat, serta bangsa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedisiplinan belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Parangtritis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan belajar siswa kelas 5 di SDN Negeri 1 Parangtritis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian teori dan telaah pustaka dalam skripsi kualitatif. A. Kedisiplinan belajar. 1. Kedisiplinan. Tujuan kedisiplinan yaitu untuk membentuk tingkah laku anak agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan menghindari tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang kedua, belajar. Belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. B. Kedisiplinan belajar di sekolah. Kedisiplinan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kedisiplinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedisiplinan siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. C, yaitu pertanyaan penelitian dalam skripsi kualitatif. Yang pertama, apa saja bentuk pelanggaran kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Parangtritis? Yang kedua, apa faktor penyebab pelanggaran kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Parangtritis? Yang ketiga, bagaimana penanaman kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Parangtritis? Yang keempat, apa kendala dalam menanamkan kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Parangtritis? D.
yaitu manfaat penelitian dalam skripsi kualitatif. Yang pertama, manfaat bagi guru yaitu dapat memberikan gambaran tentang kedisiplinan belajar kepada guru sehingga apabila terjadi pelanggaran, guru dapat segera mencari solusi yang tepat. Yang kedua yaitu manfaat bagi penulis, dapat menambah wawasan peneliti sebagai calon guru mengenai kedisiplinan belajar. Metode penelitian yaitu yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua yaitu subjek penelitian, kemudian yang ketiga yaitu tempat dan waktu penelitian, kemudian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, kemudian yang kelima yaitu instrumen pengumpulan data, yang enam yaitu teknik absahan data, kemudian yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Kesimpulan dari skripsi kualitatif yaitu yang pertama, kedisiplinan belajar di SDN 1 praktis masih kurang. Hal ini terlihat dari pelanggaran yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Kemudian yang ketiga, guru melakukan beberapa upaya untuk menanamkan kedisiplinan belajar kepada siswa. Kemudian yang keempat, guru masih mengalami kendala dalam menanamkan kedisiplinan belajar kepada siswa.